Itu Isnan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan taqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahman wa rahmatullah, kajian kita Akidah Imam Asy-Syafi'i, sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa liasatidina wa limasyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita bacakan tentang contoh bentuk-bentuk kesyirikan menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Yang sudah kita bacakan adalah kesyirikan di dalam doa dan sujud. Betapa banyak sekali praktek-praktek kesyirikan di dalam doa, padahal perkaranya sangat gamblang. Doa adalah ibadah, hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah sujud. Ini dijadikan satu poin di dalam buku ini, contoh kesyirikan di dalam doa dan sujud. Nah, sujud juga perkara yang sangat gamblang. Sujud adalah sebuah aktivitas yang hanya ditujukan kepada Allah karena dia adalah ibadah. Dan ulama Syafi'iyah mengatakan, "Faman sajada li ghairillahi faqad syabbahahu bihi." Barang siapa yang sujud kepada Allah, barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakannya dengan Allah. Bagaimana dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang sujud? Ketika itu sujud belum dilarang sebagai bentuk penghormatan kepada sesama manusia. Demikian pula bagaimana para malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Yang tidak mau adalah iblis. Ketika itu sujud belum dilarang. Mereka memaksudkan sebagai bentuk penghormatan. Adapun untuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk sujud atau gerakan sujud hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, dilarang ditujukan kepada siapapun. Ini yang terakhir kita bahas. Sekarang kita lanjutkan halaman 111. Yang ada bukunya halaman 111. Bentuk kesyirikan yang berupa menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Pada penjelasan hadis marfu artinya hadis yang periwayatannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau periwayatannya sampai kepada sahabat saja namanya mauquf. Kalau periwayatannya sampai kepada tabi'in namanya maqtu'. Nah, ini hadis marfu. Berarti periwayatannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ulama mazhab Syafi'i, menerangkan maksudnya ialah orang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah,
seperti menyembelih untuk Nabi Musa, Nabi Isa, atau Ka'bah. Menyembelih, kemudian yang disebut bukan Allah, yang disebut Ka'bah, maka sembelihannya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para ulama Syafi'iyah, bahwasanya menyembelih ini ibadah, maka ketika menyembelih tidak ada yang disebut kecuali Allah. Bila tujuan penyembelihan tersebut untuk mengagungkan selain Allah dan ibadah kepadanya, maka itu termasuk kekafiran. Sedangkan jika orang yang menyembelihnya adalah seorang muslim, maka dia menjadi murtad. Ada orang muslim, dia menyembelih misalnya dengan menyebut Bismi Muhammad, Bismi Musa, Bismi Syabdil Qadir Jailani, padahal semestinya Bismillah, maka dia menjadi murtad alias batal Islamnya. Al-Mawardi rahimahullah menegaskan haramnya memakan daging sembelihan orang Nasrani jika dipersembahkan untuk Al-Masih. Beliau menjelaskan alasannya seperti sembelihan untuk berhala, sebab itu dipersembahkan kepada selain Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih untuk selain Allah. Jadi di dalam ayat ini ada beberapa hal yang Al-Quran menyatakan haram: bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Hewannya halal, hewan kambing, hewannya halal, sapi, kerbau. Tetapi ketika disembelihnya bukan untuk Allah, di mana menyembelih adalah ibadah, maka itu perkara kesyirikan. Dan tadi disebutkan bisa batal Islamnya alias murtad. Terus gimana? Sesajen-sesajen, misalnya ayam yang ditaruh di pojok-pojok sawah untuk debisteri. Kalau di perkampungan orang berharap agar panennya bagus, di jalan-jalan pematang ada sesajen-sesajen. Atau di daerah Surabaya, di sebuah gedung lantai 3, setiap hari ada sesajen. Kalau pagi orang yang menjumpainya kopinya masih hangat, dan yang lain-lainnya ada daging yang dipersembahkan di situ juga. Atau mungkin di daerah tertentu yang mereka memang bukan muslim, mereka menyembah patung atau apa, dan sesajen-sesajen dijumpai setiap hari. Kita ada adik kerjanya di Bali, dia cerita setiap pagi sesajen itu dijumpai dengan sangat gampang sekali. Ketika kita tanya sesajennya berupa apa saja, macam-macam, buah-buahan, kemudian sembelihan ayam, sapi, dan yang bukan sapi, ayam dan yang lainnya, banyak sekali. Ya, saya bilang kalau sembelihannya haram. Loh, kalau sampai basi, biarpun sampai basi, sembelihannya haram, karena itu sembelihan untuk selain Allah. Nah, kalau buah-buahannya, manfaatkan kalau buah-buahannya, mungkin jeruknya, apelnya, dan yang lainnya yang dijadikan persembahan untuk berhala,
dia tidak haram, halal dimakan. Karena asal buah-buahan adalah halal, tidak menjadi haram ketika dijadikan untuk sesajen, persembahan. Yang haram dan tidak boleh dimakan adalah sembelihan, meskipun orang melihatnya banyak sekali, satu sapi, satu kambing, meskipun sampai basi, nggak boleh dimakan. Kemudian kita lanjutkan halaman 112. Dalam hal ini Al-Mawardi beralasan bahwa menyembelih untuk Al-Masih, salah satu Rasul Ulil Azmi, yakni Nabi Isa, sama seperti menyembelih untuk berhala. Sebabnya menurut beliau, karena menyembelih pada dua kondisi tersebut sejatinya dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembelih dengan nama Nabi Isa, Bismi Isa, ya sama saja, bukan Bismillah. Beliau juga menegaskan bahwa menyembelih untuk Rasulullah SAW juga termasuk menyembelih bukan atas nama Allah. Jadi bukan Bismillah, tapi Bismi Rasulullah SAW, sama saja. Berarti bukan menyembelih atas nama Allah. Abu Awanah menjelaskan hadis ini. Abu Awanah adalah seorang ulama yang hidup tahun 200-an. Dia lahir tahun 230. Dia menjelaskan penjelasan wajibnya melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Beliau melanjutkan, begitu pula setiap sembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi yang digarisbawahi adalah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Juga sembelihan yang disembelih untuk selain Allah, orang yang dilaknat dan sembelihannya dilaknat. Oleh karena itu Al-Makrizi, dia seorang ulama yang lahirnya tahun 1356 Masehi, jadi sudah sekitar 700-an tahun yang lalu, menjelaskan bahwa di antara hak khusus Allah adalah menyembelih untuknya. Beliau berkata, "Faman dzabaha li ghairihi faqad syabbahahu bihi." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka berarti dia telah menyerupakan sesuatu itu dengan Allah. Menyembelih untuk syekh, bismi syekh, maka berarti dia telah menyerupakan syekh kepada Allah, di mana menyembelih adalah ibadah khusus, yang namanya ibadah khusus untuk Allah. Kemudian As-Suwaidi mengatakan, dia seorang ulama yang lahir tahun 600 Hijriah, berkata, saat membahas hukum menyembelih untuk selain Allah, apa dia katakan? Setiap persembahan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah demi menghindari keburukan dan mendatangkan kebaikan, disertai dengan sikap ta'zim kepadanya, maka termasuk kufur i'tiqadi, kufur keyakinan, dan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Ini penegasan dari Imam As-Suwaidi. Persembahan, kemudian di dalam memberikan persembahan itu disertai dengan ta'zim, di mana dia merasakan dan meyakini dengan sebab inilah maslahatnya tercapai, kemudorotannya terhindarkan. Berarti telah berbuat kufur i'tiqadi. Artinya kufur ya memang orangnya kufur, karena dia telah berbuat kufur i'tiqadi. Karena ada kufur amali. Kalau kufur amali ya tidak sampai pada kufur, tapi amalannya amalan kufur. Seperti niyahah itu amalan kufur.
kemudian mencela nasab, itu amalan-amalan kufur, tapi kufurnya kufur amali, tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Adapun kufur i'tiqadi, ya dia kufur, pelakunya kufur. Al-Qaffal, ulama yang hidup tahun sekitar tahun 300 Hijriah. Al-Qaffal, ya zaman setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat sekitar tahun 200-an. Nah, ini ulama yang namanya Al-Qaffal lahir tahun 300-an. Al-Qaffal, kemudian Asy-Syarbini dan fuqaha madhab Syafi'i lainnya, semuanya ulama madhab Syafi'i, menegaskan haramnya seseorang menyembelih dengan mengucapkan Bismi Muhammad, dengan nama Muhammad, atau Bismillahi wasmi Muhammad, menyebutnya Allah tetapi dibarengkan dengan Muhammad, Bismillahi wa bismi Muhammad. Maka ini juga perkara yang syirik. Atau nggak ada bismillahnya, langsung Muhammadin Rasulullah, Muhammadin Rasulillah, nggak ada bismillahnya, tapi Muhammadin Rasulillah, maka maksudnya juga atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah bentuk kesyirikan yang mana orang menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Mungkin dengan tema ini kita bertanya-tanya, memangnya ada ya orang menyembelih bukan dengan menyebut nama Allah? Pembahasannya sedemikian rupa, sampai banyak ulama yang menjelaskan tentang perkara ini, sampai banyak ulama yang mengomentari perkara ini. Berarti ketika itu marak sekali penyembelihan untuk selain Allah. Kalau bicara orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman Nabi, ya karuan penyembelihannya ya untuk berhala. Jadi kambing misalnya disembelih, dan memang untuk berhala, darahnya juga dioles-oleskan ke berhala. Nah, kemudian orang muslim pada mengikutinya, memang berarti dia mengikuti perbuatan jahiliyah. Itu syirik. Itu syirik.